Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa yang sebenarnya makna dari Jumat Berkah itu, ya kita perhatikan gambar yang ada di sini. Tentu kita sudah paham tentang titik-titik yang ada pada jasad kita ini. Kalau dihitung dari arah kepala, dari arah ini berarti kita memahaminya dengan rumus turunnya Al-Quran. Titik yang pertama itu di atas dahi itu ayat pertama dari Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua di antara mata itu ayat keduanya Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian yang titik ketiga di wilayah mulut, Maliki Yaumiddin. Di titik keempat wilayah leher, titik leher, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang kelima di antara dada itu ihdinas siratal mustaqim. Titik yang keenam di pusar, siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian titik ketujuh di wilayah dubur atau tulang ekor, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kemudian ketika masuk kepada prakteknya, aplikasinya, maka titik pertama itu dihitung dari arah bawah, dihitung dari arah sini ya. Ini yang titik pertama yang biasa disebut dalam atau dikiaskan dalam makna yang lain hitungan hari, dia merupakan hari Ahad. Ya. Hari Ahad atau titik pertama itu di titik dubur. Nah, hari yang kedua, hari Senin itu di wilayah pusat. Nah, disinilah berpuasa, ya. Hari Senin itu berpuasa. Titik yang kedua. Kemudian titik yang ketiga di dada itu hari Selasa, ya. Kemudian titik yang keempat di leher itu hari Rabu. Nah, titik yang kelima pada wilayah mulut itu hari Kamis. Ini juga berpuasa, ya. Seperti puasanya Maryam, dia tidak boleh berkata-kata, ya. Kemudian ya inilah yang disebut dengan hari Jumat, yaitu titik yang keenam, di mana di tempat itu disatukan semua yang berpasang-pasangan. Titik menyatukan semua yang berpasang-pasangan, disebutlah dengan Al-Jumu'ah atau hari berkumpul atau hari berhimpun. Nah, ketika segala sesuatu disatukan, ya, maka tidak ada lagi pasangan. Dan jika tidak ada pasangan, maka itu tidak dapat disebut sebagai ciptaan. Jadi hari Jumat, hari berkumpul, hari berhimpun adalah menyatukan semua yang berpasang-pasangan, ya. Kemudian kenapa disebut dengan Jumat Berkah? Karena jika dalam kondisi seperti ini kita telah mampu menyatukan semua yang berpasang-pasangan, maka apabila kita bersedekah pada saat itu, ya, bersedekah dalam artian mengeluarkan harta kita, ya. Harta yang disebutkan di situ adalah segala kemampuan kita dalam menjalankan tugas kekhalifahan. Ketika itu terjadi, maka dipastikan bahwa tugas kekhalifahan itu atau sedekah kita atau mengeluarkan harta kita itu pasti mendapatkan berkah, mendapatkan kelimpahan, mendapatkan balasan. Kenapa? Karena kita memasuki titik yang tidak disebut sebagai ciptaan. Disitulah letak keikhlasan kita.
disitulah letaknya bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, karena ya tidak ada lagi sekutu baginya. Maka apabila bersedekah pada saat itu, ketika itu, maka dipastikan bahwa sedekah itu akan bermanfaat, akan menggantikan bagian-bagian dari diri kita yang rusak. Ya, bagian dari diri kita yang rusak itu yang disebut dengan dosa, yang disebut dengan kekurangan harta. Maka ketika bersedekah pada ketika itu, pada saat itu, maka ya kekurangan yang ada pada diri kita akan diperbaiki. Itu disebut dengan pengampunan. Ya. Rezeki yang pada jasad kita yang tadinya kurang akan ditambah, akan diperbaiki. Itu disebut dengan Jumat Berkah. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi yang kemudian masih ada lagi satu hari sesudah Jumat, itu pada titik ke-7 itu yang disebut dengan hari Sabtu atau hari Sabat. Nah, pada hari Sabat ini dikatakan bahwa ya, tidak boleh bekerja atau tidak ada yang bekerja. Barang siapa yang bekerja pada hari Sabat, maka dia dikutuk sebagai kera yang hina. Yang disebutkan tidak boleh bekerja atau kita tidak bekerja adalah bahwa ketika kita memasuki titik itu, maka ya kita tidak memiliki daya dan upaya, sehingga apa yang kita lakukan pada saat itu adalah merupakan perbuatannya Allah, semata-mata perbuatannya Allah. Dan barang siapa yang mengakui perbuatan itu, maka dia adalah melakukan kemungkaran, dan kutukannya adalah dikatakan sebagai kera yang hina, yaitu ya bentuk badan saja yang berbentuk manusia namun tidak memiliki kesadaran. Itu kiasan dari kutukan sebagai kera yang hina. Demikian barangkali materinya. Saya membuka ruang tanya jawab. Alhamdulillah, Sas, baik. Ah, bagaimana rencana Jumat Berkah? Jadi fenomena yang ada sekarang ini saya lihat sudah berkembang. Ini kalau kita tidak sampaikan pengetahuannya, ya jangan sampai dikira bahwa mereka sudah melakukan Jumat Berkah. Ya, padahal seharusnya tidak seperti ini bentuknya. Pada hari Jumat kita berbagi makanan kepada orang banyak, pada orang lain, dengan judul Jumat Berkah. Bahkan makanannya dibawa sampai ke masjid, ya, atau ke tempat-tempat tertentu, ya, dengan judul Jumat Berkah. Jadi Jumat Berkah itu tidak menunggu hari besok, ya. Jumat Berkah itu pada setiap kita melaksanakan tugas kekhalifahan kita upayakan dulu bahwa kita berada pada titik yang ke-6 di antara dua alis mata itu tadi, ya. Di situ titik untuk menyatukan semua yang berpasang-pasangan. Yang di dalam praktek mendirikan sholatnya pada saat itu adalah kita menutup mata, sehingga ya tidak ada semua yang berpasang-pasangan bersatu di dalam titik itu sebelum masuk pada titik yang ke-7 atau hari Sabat. Jadi titik ke-7 masuk dengan cara sebelumnya menyatukan semua yang berpasang-pasangan atau yang disebut dengan Al-Jum'ah. Untuk bisa masuk kepada Al-Jum'ah, kita melewati titik yang keempat. Jadi titik dada itu namanya titik jual beli, ya. Jadi kalau masuk ke titik 6, masuk titik ke-6 harus tinggalkan itu titik yang ke-5, yang keberapa itu di titik dada tadi, yang ke-3, ya. Tinggalkan titik jual beli, karena perintahnya wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Apabila ada panggilan untuk mendirikan sholat pada hari Jumat, maka segeralah mengingat kepada Allah dan
tinggalkan jual beli. Jadi jual beli yang disebutkan di situ adalah hitungan-hitungan ketika melakukan kebaikan, hitungan pahala, hitungan dosa dan sebagainya, itu namanya jual beli. Itu harus ditinggalkan untuk masuk ke titik menyatukan semua yang berpasang-pasangan yang disebut dengan al-jum'ah. Ya, yang disebut dengan nudiya lis shalah, panggilan untuk sholat, itu adalah munculnya asma-asma Allah. Dengan munculnya asma Allah seperti memberi, menolong, memperbaiki, mengerjakan dan sebagainya, itu asma Allah. Maka pada saat itu ingat Allah dan sholat. Jadi munculnya kegiatan-kegiatan itulah panggilan untuk sholat. Nah, perintah sholat disebutkan di situ adalah ya sama dengan ya mengingat kepada Allah. Artinya kita tidak boleh melakukan kemungkaran, keingkaran kepada Tuhan dengan meyakini bahwa kita telah melakukan sesuatu yang baik. Kita telah memberi makan kepada orang lain. Kita telah menolong orang lain dan sebagainya. Itu merupakan keyakinan yang mengarahkan kita kepada perbuatan kemungkaran. Ingkar akan perjanjian kepada Allah bahwa kita sebenarnya adalah hamba dan Allah adalah Tuhan. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah untuk menggerakkan titik dari bawah ke atas itu hanya dapat dilakukan melalui praktek mendirikan sholat, atau bisa juga dengan hanya duduk diam dan tarik napas, kencing, hembuskan, dan tutup mata lagi, begitu seterusnya? Jadi bisa dilakukan pada hal-hal yang lain ya, seperti ini tadi kita katakan duduk diam, tarik napas, mengancing dan seterusnya, itu boleh dilakukan. Tetapi ini merupakan ya praktik kita mendirikan sholat. Jadi yang lebih baiknya itu adalah ketika kita mendirikan sholat. Nah, setelah mendirikan sholat, maka waktu yang antara mendirikan sholat yang satu dengan mendirikan sholat yang lainnya, di situ kita melihat hasilnya tadi, apakah sudah ada sholatnya atau tidak. Jadi antara waktu-waktu sholat itu, ya disitulah kita memperhatikan sholat kita, jangan sampai lalai, ada atau tidak. Ya, jadi selalu memperhatikan sholat, jangan lalai setelah kita mendirikan sholat itu. Jadi ini hanya untuk percobaan. Siapa tahu teman-teman yang ingin berdiskusi melalui Zoom seperti ini, bisa pertanyaannya diajukan di grup WA kita Mimha. Jadi seperti ini bentuknya, nanti kita akan buka-buka. Kalau ada pertanyaan di sekitar ini, kita akan menjadikannya sebagai topik pembahasan. Kita akan melihat hasil dari pembahasan kita ini. Saya akan edit untuk diposting di YouTube. Jadi beberapa pertanyaan di grup kita ini, di grup Mimha, ya banyak pertanyaan yang belum terjawab. Jadi kalau seumpamanya pembahasan kita malam ini hasilnya bagus, saya akan teruskan dan kita akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup WA kita, grup Mimha. Mungkin ini akan lebih praktis, caranya akan lebih mudah bagi kita untuk memfasilitasi kajian Mimha agar kita bisa melakukan interaksi langsung berupa tanya jawab maupun saran dan kritik, ya seperti ini yang ditampilkan oleh Pak Aswar dari Pindrang. Ini ada ayat yang mungkin perlu dijelaskan.
Kalau hasilnya bagus, maka kita akan menjadikan grup Mimha untuk tanya jawab melalui Zoom dengan model seperti ini. Oke. Kemudian saya perlu sampaikan juga bahwa Zoom kita masih standar, tidak berbayar. Jadi waktu yang diberikan itu hanya 40 menit. Saya belum upgrade Zoom ini karena ya pengalaman Zoomku yang satu yang sudah di-upgrade ternyata diblokir oleh sistem, sehingga beberapa saat setelah itu kita tidak bisa lagi menggunakan Zoom. Jadi kalau seumpamanya dengan standar seperti ini bagus, ya kita akan lanjutkan meskipun setelah 40 menit kita harus masuk kembali dengan ID dan password yang sama. Jadi perhatikan urutan, saya ulangi tadi, urutan nomor 1 sampai 7. Kalau peristiwa penciptaan kita, peristiwa kelahiran manusia, maka urutan nomor 1 itu adalah di wilayah dahi, nomor 2-nya di wilayah mata, nomor 3 di mulut, keempat di leher, 5 dada, 6 pusar, 7 dubur. Namun ketika kita bergerak, itu yang disebut dengan nomor 1 itu di wilayah dubur. Nah, itu disebut dengan hari Ahad. Di wilayah perut disebut dengan hari Senin, hari berpuasa. Di wilayah dada hari Selasa, wilayah leher hari Rabu, wilayah mulut hari Kamis, itu wilayah puasa lagi, hari Kamis. Kemudian di antara dua mata itu disebut dengan Al-Jum'ah, hari Jumat. Kemudian titik ketujuhnya di dahi itu hari Sabat. Ada chat itu Ustaz. Oh ya. Ya. Sedikit curhat. Sebelumnya sebelum saya banyak melihat video Mimha di YouTube, saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu walaupun dengan niat atau harapan mungkin seperti kebanyakan saudara kita yang menginginkan pahala atau surga. Tapi setelah banyak melihat video Mimha, saya jarang sholat 5 waktu. Tapi alhamdulillah setiap kebaikan yang saya usahakan dalam tanda kutip ya, saya selalu berusaha betul untuk mulai ikhlas dan tidak mengharapkan pahala surga lagi, atau tidak terlalu menghiraukan lagi pujian-pujian atas kebaikan itu. Jadi sholat 5 waktu itu merupakan cara yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya yang penuh dengan konflik dalam kehidupan ini, agar lebih mudah mendapatkan sholatnya. Karena di dalam diri kita yang bisa menghindarkan hati kita dari pengakuan-pengakuan tadi untuk meyakini bahwa kita melakukan kebaikan itu adalah sholat kita itu. Jadi bukan kesengajaan bahwa saya tidak mengaku, bahwa saya tidak berniat untuk dipuji dan sebagainya, tetapi itu lahirnya dari dalam diri kita. Nah, itulah hasil sholat. Nah, untuk mendapatkan hasil sholat ini sangat berat kalau zaman sekarang ini dibandingkan dengan zaman-zaman dulu sebelum Muhammad, ya. Kalau zaman-zaman sebelum Muhammad itu cara mendirikan sholat itu dengan cara yang praktis, yang cukup dengan berdiri saja, atau cukup dengan ruku saja, atau sujud saja, atau dan sebagainya. Intinya itu adalah untuk mendapatkan sholat tadi. Tetapi di zaman sekarang ini sangat berat, ya. Di kehidupan di zamannya Muhammad itu sangat berat untuk mendapatkan sholat, sehingga Rasulullah mengajarkan cara seperti ini dengan ya proses beliau mendapatkannya itu melalui proses Isra Mi'raj, ya. Jadi kalau kita meyakini betapa sulitnya untuk mencegah diri kita dari kemungkaran, maka itu akan menjadi motivasi
untuk bisa menyemangati diri kita untuk mendirikan sholat 5 kali sehari semalam, mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan kalau perlu kita tambah dengan sholat-sholat sunat, namun dengan metode yang bermanfaat, yang berisi, bukan hanya dikerjakan saja. Karena praktik yang diajarkan melalui Al-Quran dalam kajian kita bahwa mendirikan sholat 5 kali sehari semalam itu tidak sekedar menggerakkan tangan dan bibir saja, tetapi kita menyertakan alam semesta dari diri kita. Jadi seluruh alam semesta bergerak melakukan penyembahannya kepada Tuhan melalui diri kita. Ya, kita tidak bisa mengukur sampai sejauh mana kemampuan sholat kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi yang harus kita hati-hati bahwa sebaiknya kita akan lebih bersemangat mendirikan sholat 5 kali sehari semalam. Kalaupun seumpamanya sholat kita sudah ada, maka itu akan sholat yang kita dirikan setelah itu akan menambah kekuatannya. Ya, sebagaimana Nabi katakan, itu hanya sebagai rasa syukur bahwa dengan keilmuannya, dengan kemampuan fisiknya untuk berdiri ruku dan sujud, dengan kemampuan memahami apa yang dilakukannya, maka itu sebagai rasa syukur untuk meningkatkan nilai-nilai sholat di dalam diri kita. Begitu ya. Jadi ya, semakin kita bersemangat, seharusnya ya, semakin kita bersemangat untuk mendirikan sholat. Ya, apabila di dalam hati kita ada keyakinan bahwa kita mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar tanpa mendirikan sholat, maka ya sebetulnya kita sudah mulai didekati oleh setan. Didekati oleh setan, karena setan itu ya kerjanya dua sisi ya. Setan itu melekat pada hawa nafsu kita, dan pekerjaannya itu ada dua sisi. Sisi pertama, dia menyuruh kita kepada hal-hal yang buruk. Ya. Ketika kita mampu mengatasi hal-hal yang buruk, maka setan akan menunggu perbuatan baik kita. Dikatakanlah oleh setan bahwa kita sebagai seorang yang alim, sebagai seorang yang berilmu, sebagai seorang yang banyak beramal, sebagai seorang yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagai seorang yang sudah mampu untuk tidak mengaku-ngaku ketika melakukan kebaikan, itu semua ya pekerjaannya hawa nafsu kita. Dan itu harus kita sadari. Ya. Olehnya itu sekali lagi, seharusnya kita semakin bersemangat untuk mendirikan sholat 5 kali sehari semalam, ya, tambah dengan beberapa sholat sunat yang kita mampu lakukan, ya, dengan teknik-teknik yang sudah kita pelajari sebelumnya dari Al-Quran.